menjadi obsesi bagi saya ya, bahwa definisi dari pulih atau recovery itu harus segera ya diejawantahkan dalam undang-undang narkotika kita. Ya, kalau di Amerika misalnya 2011, kita kalau 2022 berarti udah ketinggalan 11 tahun. Ya. Jadi jangan tunggu terlalu lama lagi. Ya, selamat ini hari semua ibu bapak sekalian, teman-teman. Ketemu lagi kali ini Indonesia Tanpa Stigma bekerja sama dengan Klinik Medika Antapani. Kita akan membahas soal ini. Undang-undang narkotika itu sedang dalam revisi. Sebenarnya ini proses sudah lama, sejak 2016 lalu, dong. Gitu. Itu udah jadi masuk ke program legislasi nasional gitu sampai hari ini. Gitu. Nah, beberapa waktu lalu saya bertemu Dr. Benny dan bincang-bincang gitu soal tema yang akan kita bicarakan pada kali ini gitu. Ini soal definisi pulih dalam undang-undang narkotika. Di dalam undang-undang narkotika kita yang sekarang itu sebenarnya banyak penjelasan atau definisi gitu ya. Ada definisi penyalahguna, definisi pengguna gitu ya, kecanduan, rehabilitasi. Tapi pulih gitu yang merupakan tujuan dari rehabilitasi itu belum ada. Nah, siang ini itu saya ditemani sama selain Dr. Benny, ada juga Dr. Kusman, gitu. Dr. Kusman, ya mereka juga, ya Dr. Kusman dan Dr. Benny ini apa ya? Nanti ada satu lagi Pak Ahwil Lutan, gitu. Mereka bertiga ini sempat di BNN dan jadi pejabat tinggi gitu di sana. Bahkan Pak Awil Tan itu ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang pertama ya. Gitu. Ya, ke Dokter Benny dulu deh. Dok, boleh nggak disampaikan kan gini, Dok? Ya itu tadi di Undang-Undang Narkotika kita tuh ada tuh penyalahgunaan tapi kan kalau misalnya ada definisi pulih dalam undang-undang narkotika kita, maka rehabilitasi itu tidak lagi menjadi pengganti pemidanaan atau penjara, gitu ya kira-kira dong? Atau gimana? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Tri ya. Selamat siang para pemirsa. Ya, sebetulnya sebelum ini saya sudah membuat monolog juga di YouTube ya, tentang pulih ataupun recovery dari kecanduan nafsa ini. Ya. Nah, cuman dengan monolog itu kan nggak ada diskusi ya, nggak bisa tanya jawab. Jadi satu arah saja. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, yang nggak bisa dijawab. Nah, mungkin pada kesempatan ini kita bisa memberikan jawabannya. Yang tadi pertanyaan saya. Ya. Jadi definisi pecandu ada, penyalahguna ada. Itu artinya input ya. Kalau dalam satu sistem ada input, ada proses, ada output. Definisi pecandu ada. Definisi rehabilitasi ada ya sebagai proses, tapi definisi hasil rehabilitasi itu, hasilnya rehabilitasi itu belum ada. Pulih itu apa? Belum ada. Nah, ini berakibat jadi orang-orang yang bergiat ya, penggiat di bidang terapi rehabilitasi itu persepsinya macam-macam, nggak sama. Ya, bahkan penegak hukum pun nggak mempunyai pegangan yang pasti. Apa sebetulnya arti pulih dari kecanduan narkoba ini? Jadi definisinya itu tidak ajak gitu ya, atau bahkan tidak ada sama sekali. Belum ada tentang itu. Nah, yang ada itu soal rehabilitasi, tapi pulihnya ini sendiri nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau menurut Dokter Benny, sebaiknya undang-undang ini
mendefinisikan pulih itu sebagai apa? Gitu. Karena kan gini, awam gitu, makanya ini menjadi pengganti kurungan pidana kan, yang namanya pulih itu nggak pakai sama sekali dok. Gitu. Ya. Nah, menurut Dokter Benny ini bisa dijelasin nggak sih definisinya seperti apa? Ya. Nah ini definisi pulih ataupun recovery ini juga relatif baru ya. Maksudnya relatif baru dibanding undang-undang. Di negara-negara yang program rehabilitasinya atau terapinya maju itu mulai 2004 ya sudah mulai dibuat, orang merumuskan definisi pulih dari kecanduan ini. Kecanduan yang merupakan penyakit kronis ya. Nah awalnya 2004 itu definisi itu masih menggunakan kata abstinence. Tidak pakai sama sekali. Tidak pakai sama sekali ya. Jadi sudah mulai bikin baik negara ataupun organisasi sosial ya seperti Betty Ford Foundation di Amerika, Asosiasi Dokter Adiksi Amerika, Kemenkes Amerika. Pada awalnya 2004 itu juga definisinya masih ada didahului oleh abstinens, baru kemudian berproses sehingga dia bisa hidup harmonis dan kreatif, produktif di masyarakat. Jadi stressingnya itu abstinens duluan. Nah, ternyata kemudian terbukti dalam perjalanan waktu, ternyata ini nggak efektif ya, karena kalau seorang yang sakit itu diharuskan dia berhenti sama sekali dulu, itu berat sekali ya. Nah, sehingga banyak orang yang nggak mau masuk ke rehabilitasi, takut ya, takut nyeri yang diderita karena tiba-tiba berhenti. Nah, sehingga pada tahun 2011 dirumuskan kembali dengan mengumpulkan ahli-ahli adiksi di seluruh negara di Amerika ya. Sehingga seluruh negara bagian Amerika ya. Dan juga ada beberapa negara lain juga di Inggris ya. Kata abstinens dihilangkan. Jadi pulih itu nggak harus abstinens dulu. Ya. Tapi berproses dulu, bertahap, dan kemudian pada akhirnya ya tercapailah abstinensia itu. Jadi bebas, nggak menggunakan narkoba sama sekali ya. Gitu. Nah, hubungannya apa dok? Kemudian kan gini, awal tuh taunya orang pulih atau sembuh kan ya, dari ketagihan atau ketergantungan narkoba ini. Tapi kan dalam DSM statistical manual itu kan udah nggak ada lagi tuh dipakai istilah ketergantungan atau penyalahgunaan, yang ada kan tingkat keparahannya gitu kan, atau dibilangnya gangguan pemakaian zat GPZ gitu ya kan, gangguan konsumsi zat. Ya gimana tuh untuk menjelaskan kepada orang-orang awam bahwa yang namanya pulih dari masalah pemakaian narkoba ini adalah prosesnya gitu, bukan si berhentinya sama sekali. Tapi yang paling penting kan aktivis-aktivis terapi dan rehabilitasi ini dulu. Oh gitu. Iya. Kalau terapi dan rehabilitasi, ya, kalau terapi, dokter-dokter ya, pegiat-pegiat lain, pekerja sosial, psikolog, ya tim-tim yang terlibat, ya, bahkan recovering addict yang ikut aktif itu harus sama dulu bahasanya. Dan kemudian kalau itu udah bisa diterima, nanti kan hasilnya itu masyarakat kan melihat sendiri. Artinya orang masih bisa konsumsi narkoba, dan dia tetap produktif gitu. Iya, bisa jadi. Sekarang pun dengan program harm reduction, ya, bahkan dengan program terapi rumah tangga metadon, itu kan tetap menggunakan narkotika. Oh, iya, betul. Ya, bahkan program harm reduction dengan layanan jarum suntik steril, itu sebetulnya juga mengendalikan dampak bahaya itu asal menggunakan cara-cara yang steril.
Nah, ya, saya mau ke Pak Kusman dulu ya. Ya, Balik lagi ke Dokter Benny. Dokter Kusman kan juga ini jadi orang nomor 2 ya di setingkat di bawah kepala BNN langsung lah ya. betul. Sama kayak Dokter Benny waktu itu deputi. Ya. Gimana Dokter Kusman selama ini apa keadaannya memang seperti itu kah gitu? Bahwa definisi pulih itu memang harus diletakkan di dalam yang sedang direvisi ini. Gimana Pak Kusman? Oke, jadi suaranya kedengeran ya? Suara kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Dengar ya? Yap. Oke, jadi kalau kita bicara masalah narkotika, psikotropika, lagi yang mau apa namanya berpeduli di bidang ini, dokter ya, dokter tuh sebetulnya harus ngerti dia, kaki kanannya harus ngerti hukum, kaki kiri ngerti ya bidang kesehatan lah. Nah, kenapa harus gitu? Karena supaya jalannya nggak timpang. Kadang-kadang dia ngerti bidang kesehatan yang luar biasa, pinter, tapi nggak ngerti hukum. Nah, jadi saya sih berharap semua dokter yang peduli di bidang ini dan mau terjun mengobati, menolong orang yang adiksi ini, adiksi narkoba ya, itu harus ngerti itu dulu. Sebab banyak kejadian dia jatuh di jalan. Banyak dokter yang berurusan dengan anggota, polisi dan sebagainya ya, karena memang dia nggak ngerti hukum. Nah, jadi kalau yang namanya hukum itu kan hitam putih. Tapi yang namanya kesehatan nggak hitam putih, bisa abu-abu. Karena kita tujuannya kan nolong orang ya nggak, bantu ringankan beban. Jadi kalau ditanya masalah rehabilitasi, jadi itu ada pasal 54 tuh, setiap warga negara berhak di rehab. Kemudian ada juga pasal 103 ayat 2 yang mengatakan bahwa rehabilitasi itu hukuman. Sebetulnya hakim ketok dia itu supaya masuk rehab. Nah, sekarang rehabilitasi di Indonesia ini bisa ya, dapat gitu. Ada yang namanya voluntary dan compulsory. Kami dulu di BNN itu sebetulnya sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan apa kerja kita di bawah Menko Polhukam, itu sebetulnya mengurusi orang-orang yang punya keterkaitan hukum. Dan sebenarnya orang yang nggak ada keterkaitan hukum, yang namanya voluntary itu, masuknya ke Depkes atau Depsos. Ya. Karena sesuai dengan peruntukan anggaran. Nah, jadi saya flashback ke belakang ya. Jadi memang, nah sekarang masalah pulih. Pulih itu ya, saya kan setelah saya dapat SMS dari Dokter Benny, saya buka-buka tuh di Google. Recovery itu, pulih itu kan banyak sekali artinya. Banyak betul artinya. Nah, saya selama di BNN itu, kebetulan mungkin Dokter Benny juga apa namanya pernah dengar ya, saya cuma pakai full recovery itu, recovery total itu harus lewat 4 tahap. Apa aja tuh? Pertama drug free. Biasanya masuk rehab tuh, drug free. Rehab ada beberapa kan, ada yang juga rawat inap dan rawat jalan kan. Nah, jadi yang penting dia nggak pakai drugs lah, yang golongan 1 yang dilarang. Kemudian dia harus lewati tahap yang namanya crime free. Crime free ini kan orang pakai drugs itu kan adiksi, kadang-kadang dia juga istilahnya apa, craving ya, nagih kan. Nah, jadi pada saat itu dia harus tahu gimana caranya bahwa itu dengan sesadarnya bahwa ini memang ada hubungan sama hukum, kita nggak pakai itu. Jadi crime free dia. Nah, itu ada pelajarannya tuh. Waktu di rehab dikasih tahu tuh sama yang ngerti ilmu itulah. Namanya apa namanya itu? Apa Dokter Benny? Prevention. Apa namanya? Prevention. Prevention. Nah, itu.
Judulnya nanti dia harus lepas, crime free dia. Nah, yang berikutnya, yang paling sulit itu sebetulnya ya, yang saya alami selama ini yang belum ada jalan keluar, itu orang harus productivity. Karena yang jelas-jelas yang kita hadapi di depan ini, karena kan narkoba ini musuh negara kan cuma 3, ada teroris, korupsi, sama narkoba. Nah, jadi yang kita hadapi di depan ini, productivity ini sangat penting sebetulnya. Kenapa penting? Karena kalau kita lihat prisma segitiga itu ya, sepertiga orang mampu, pecandu itu orang mampu yang kadang-kadang kebal hukum dia. Mampu artinya nggak perlu dibantu. Nah, meskipun nanti dia bantu pasti cari-cari orang yang bayar mahal lah, ya. Nah, itu nggak masalah lah. Masuk aja private good dia. Masuk dia private good sana. Jadi yang kita bantu yang 2/3 ini. 2/3 ini orang nggak mampu. Kalau nggak mampu, laki-lakinya pasti kriminal. Nodong, nyolong, meres paling nggak kan? Nah, itu harus kita bantu. Yang perempuannya prostitusi. Nah, itu kan namanya penyakit masyarakat. Memang ini nomor musuh negara. Nah, kalau memang dia penyakit masyarakat, tentunya kita juga nanganinya harus komunitas lah. Semua harus terjun. Psikiatri bisa komunitas, psikolog komunitas, semua harus komunitas. Karena penyakit masyarakat, ini bukan klinikal lagi nih sekarang nih, kalau memang dianggap darurat dan sebagainya. Nah, jadi pulih lagi, balik lagi ke pulih ya. Produktif itu penting, Pak. Gimana caranya orang supaya produktif? Ya, kita harus usahakan lapangan kerja mungkin. Makanya dulu tuh kita usahakan betul kerjasama sama Departemen Tenaga Kerja, itu Adik Dr. Benny tuh, saya pernah Lepnaker. Oke, baik. Nah, itu akhirnya tahap keempat, kalau misalnya dia mau pulih total, dia harus yang namanya healthy life, hidup sehat. Hidup sehat ini bukan hidup sehat fisik ya. Ini hidup sehat jiwa. Gimana? Sehat jiwa ini. Artinya banyak orang nggak sakit ya, tapi gaya hidupnya nggak sehat. Apa tuh gaya hidup nggak sehat? Ya banyak orang bisa punya definisi ya, tapi kalau ditanya saya ya, dia harus ada 3 hal itu supaya hidup sehat. Nanti kita jelaskan lah. Susah hidup sehat secara jiwa tuh bukan, memang olahraga penting, olahraga. Tapi olahraga apa bentuknya yang penting? Misalnya olahraga yang ada lawan, ya, ada kompetisi di mana dia bisa berinteraksi, misalnya gitu, supaya jiwanya tuh terbuka dan seterusnya, sportivitas gitu. Nah, kedua misalnya apa? Dia harus silaturahmi, itu istilah penting. Karena apa? NE itu pertemuan setelah apa namanya rehab itu penting. Yang tiga ya harus langsung Dr. Kusman, Dr. Benny. Kan Dr. Benny dan Dr. Kusman ini pernah di BNN ya, gitu, pernah menjadi BNN itu dia terlegitimasi dalam Undang-Undang Narkotika 2009 gitu. Ya, betul. 35 ya, 2009 tahun gitu. Itu berapa belas tahun yang lalu. Nah, di situ ada total 28 pasal tentang BNN gitu. Di Undang-Undang 2009 itu. Dari 28 pasal tentang BNN, 22 diantaranya itu mengatur tindakan pemidanaan oleh BNN. Artinya kan ini BNN ini lembaga untuk melayani kesehatan, menegakkan hukum gitu, atau mengawasi narkoba gitu, yang ketiganya sebenarnya sudah ada gitu, kayak misalnya untuk penegakan hukum ada polisi sebenarnya kan, gitu. Untuk layanan kesehatan ada Kementerian Kesehatan, untuk pengawasan obat ada Badan POM gitu. Nah, gini, dalam konteks revisi Undang-Undang Narkotika, sebagai mantan orang BNN gitu yang berkecimpung di dalam kesehatan gitu,
kalau boleh saya bilang dominasinya itu sebenarnya dominasi hukum kan, aparat hukum gitu yang ada di BNN. Usulan Dr. Beni dan Dr. Kusman untuk undang-undang narkotika sekarang syarat banget nih pemidanaannya ya, gitu. Sehingga penjara-penjara penuh gitu ya. Kemudian ya bahkan aparat-aparat penegak hukum itu ikutan berbisnis narkoba juga gitu. Ya. Gimana dok? Ada usulan apa dalam konteks revisi undang-undang narkotika itu? Ya, jadi menjawab pertanyaan Pak Tri tadi ya, kalau saya ditanya pendapatnya, tentu kita harus merujuk cari referensi bagaimana masalah narkoba atau ketergantungan nafsa ya sebagai satu penyakit, itu bagaimana pengalaman negara-negara yang maju dalam mengurus hal ini. Nah, kalau kita lihat pengalaman di negara-negara yang maju ya, seperti terutama Amerika lah ya, yang paling menonjol ya dalam upaya terapi rehabilitasi ini, itu masalah penanganan rehabilitasi pecandu ini leading sektornya itu Kementerian Kesehatan. Ya, itu Amerika. Kalau di ASEAN kita lihat di Thailand misalnya, Thailand juga di Kementerian Kesehatan. Malaysia. Jadi kalau pada ditanya saya, ya saya akan merujuk kepada pengalaman negara tentu yang maju ya. Nah, jadi kalau kita lihat demikian ya, leading sektornya kalau untuk treatment, ya, terapi dan rehabilitasi itu ya Kementerian Kesehatan. Tapi di undang-undang narkotika itu sendiri, ya, itu kan satu-satunya kata menteri yang disebut di undang-undang itu Menteri Kesehatan gitu. Ya. Tapi kenapa dominasinya kemudian bukan kesehatan gitu? Nah ini mungkin berawal dari awal berdirinya BNN itu kan BKNN, Badan Koordinasi. Jadi pada waktu awal itu kan begitu mewabahnya ini, sehingga peran berbagai sektor itu masih belum ada koordinasi ya. Sehingga timbul inisiatif pada waktu itu, ya perlu di satu badan yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ini. Ya, sehingga pada awalnya sebetulnya di Indonesia pun leading sektornya itu ya untuk terapi rehabilitasi udah di Kementerian Kesehatan. Jadi BKNN pada waktu itu ya. Tapi waktu itu kepalanya ex officio Kapolri. Ya, ex officio Kapolri. Punya beceng ya kan. Ya. Ya itulah mungkin ya karena bicara koordinasi itu kan nggak mudah ya. Bicaranya mudah tapi pelaksananya kan susah. Sehingga kedua ada satu yang badan yang bisa mengatur gitu. Oh ini mungkin iya di apa ya ya kalau Dr. Beni dan Dr. Kusman dikasih kesempatan gitu ngasih usulan untuk undang-undang narkotika yang baru akan seperti apa dok? Bagi saya sekarang ini yang paling penting dulu itu ya ini definisi puli itu. Definisi pulinya ya ada dulu. Ada dulu ya. Ada dulu. Kalau itu ada, sekarang aja kita lihat ya. Saya dan Dr. Kusman udah berbeda. Oh gitu, oke. Ya, puli itu apa? Dr. Kusman tadi bilang ada 4. Iya, 4 itu. Ya saya beda lagi. Ya, itu saya pernah bekerja satu atap dengan Dr. Kusman. Betul. Nah, apalagi nanti dengan kawan-kawan yang di bidang sosial, dengan penegak hukum, itu udah berbeda begitu. Jadi ya sulit. Jadi goal ya, tujuan dari rehabilitasi itu ya nggak ada pegangan. Gitu. Nggak ada pegangan. Ya, ini sangat penting. Nah ini pentingnya itu ya adalah dengan katakanlah rehabilitasi ya. Rehabilitasi 3 bulan itu ya, sekarang orang umur 20 tahun ya. Dia jadi pecandu dari umur 15 tahun. Ya. Sekarang umur 20 dia masuk rehabilitasi 3 bulan. Apa arti 3 bulan ini bagi orang yang 5 tahun tenggelam dalam dunia adiksi? Ya.
Jadi sebetulnya proses rehab yang 3 bulan ini hanya transisi untuk kemudian keluar dari addiction culture itu yang saya sering-sering sebut, nontek dari William White itu ya, keluar dari addiction culture masuk ke dalam culture recovery. Dan itu long term recovery, bisa puluhan tahun. Ya, sama seperti penyakit kronis yang lain, ya seperti diabetes, hipertensi, itu kan kita nggak pernah bilang sembuh. Dan programnya pun disebut sebagai manajemen ya, jadi recovery management untuk long term ya. Jadi bukan hanya treatment ya. Kalau terapi itu sebenarnya digunakan untuk suatu episode yang akut. Sudah akut biasanya kita menggunakan terapi. Tapi untuk episode yang kronis jangka panjang itu kita menyebutnya sebagai manajemen. Jadi penyakit ini bisa di-manage, dikelola ya. Dikelola. Nah, kalau Dokter Kusman kan sempat tuh atau masih sekarang jadi anggota udah enggak. Oke, sebagai ini deh, sebagai mantan orang BNN gitu, apa kira-kira Dokter Kusman usulannya supaya undang-undang narkotika dalam tanda kutip kembali ke hitohnya nih, diimplementasikan dengan sistem kesehatan masyarakat kan gitu kan sebenarnya ya. Supaya narkotika ini kan menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan toh. Gimana Pak Kusman? Oke, jadi kembali lagi kayak tadi Dr. Benny bilang kan memang itu benar. Pasti ada berkelanjutan, bukan hanya rehab aja. Karena ini kan ilmu adiksi ini berlangsung terus kan seumur hidup. Nah, untuk itu saya pernah juga bikin satu direktorat yang namanya Direktorat Pasca Rehab di BNN itu. Kita jadi punya 3 direktorat ya, satu direktorat untuk urusan masyarakat, yang kedua direktorat untuk urusan pemerintah, satu lagi nih khusus, karena kita memang penting untuk yang namanya berkelanjutan itu penting, pendampingan itu penting. Nah, jadi kita bikinlah satu direktorat, namanya Direktorat Pasca Rehab. Sebetulnya ini penting banget untuk yang namanya kecanduan kan, adiksi itu nggak selesai dari Dr. Bineta bilang kan nggak selesai 3 bulan, nggak selesai 6 bulan, dia harus ada yang namanya berkelanjutan. Kalau saya cerita panjang lebar nih mengenai pasca rehab. Kemudian di sini ada Dr. Budio hadir nih di sini. Dr. Budio pernah jadi direktur pasca rehab di mana namanya di kami. Oh gitu. Oke. Nah, jadi mungkin dia bisa lembut. Kemudian ada Dr. Victor, dia pernah jadi direktur juga di kami di rehab di bagian masyarakat ya. Nah, jadi ini 2 mantan direktur mungkin bisa kasih masukan bagaimana kita sudah berusaha supaya kita juga bisa menanggulangi yang namanya pecandu narkoba yang katanya udah membludak begitu di negara kita. Karena apa? Di Depkes sendiri yang tadi Dr. Benny bilang, saya pernah jadi kepala seksi NAPSA di Depkes. Sebelum saya ke BNN, seksi NAPSA. NAPSA itu kan seksi. Punya apa seksi itu? Eselon 4. Nah, akhirnya katanya naik eselon 3. Tapi dan sekarang udah hilang kayaknya itu. Seksi NAPSA. Jadi pemerintah tuh khususnya kesehatannya itu kayaknya nggak peduli itu sama drugs ini, narkoba. Padahal itu urusan kesehatan. Apalagi kalau kita mau kotakan itu yang voluntary. Ada juga orang pengen berobat dengan kemauan sendiri kan. Nah, itu ya sebetulnya itu urusan kesehatan. Sekarang ini kan cuma 1 rumah sakit RSKO tuh yang dimiliki. Padahal harusnya tambah gitu. Nah, jadi yang seperti ini mungkin nanti di undang-undang yang baru betul-betul kita tupoksi peruntukan tuh harus diperjelas. Ini siapa kerja gitu. Jadi itu mungkin ya. Nah, sehubungan dengan kata pulih ini memang Dr. Benny
saya juga bingung. Pool itu ya memang berkelanjutan lah. Yang penting bagi saya nih ya, pecandu itu harus hidupnya cuma dua, apa? Produktif dan normatif. Produktif dan normatif. Norma itu kalau ini hukum, atasnya etika. Atasnya etika apa? Norma. Norma tinggi banget. Ya. Semua orang yang hidupnya sesuai dengan norma pasti dia tenang. Oke. Nah, ini kan banyak orang produktif. Produktif, pecandu yang tadi saya bilang segitiga yang mampu tuh ya, produktif. Tapi norma dilanggar. Seks bebas itu norma. Kalau situ tanya stimulan, saya dengar Pak Beni minta saya untuk bicara stimulan. Stimulan itu ujungnya apa? Seks bebas. Itu fasilitasi orang untuk seks bebas. Lain Seks sama yang bebas depresan mungkin ya. Seks bisa di mana-mana gitu dok, atau gimana? Ya free sex lah. Banyak kasus yang udah kita ketemuin kan. Itu salah satu yang memediator, memfasilitasi terjadinya moral yang rusak. Jadi saya tuh cuma pengen pecandu tuh bisa hidupnya produktif dan normatif. Produktifnya ini kan tadi yang saya bilang tadi 4 tahap itu kan. Nah, normatif itu norma. Norma itu kan apa? Itu tinggi banget deh. Banyak orang yang nggak hidupnya biasa-biasa aja tapi tenang itu. Nah, jadi, dalam pengalaman Dr. Kusman berpraktik sebagai dokter yang menangani masalah pemakaian obat-obatan gitu ya, ada nggak sih orang yang konsumsi zat gitu dan hidupnya produktif serta normatif tadi? Ada. Makanya tadi kan saya bilang, justru kita kendalikan itu, nggak apa-apa. Saya bilang kayak diabetes kan minum obat, tapi obat dokter, bukan obat yang golongan 1 gitu loh. Terkontrol, terkendali. Nah, ini Dr. Beni ahli soal ini nih. Jadi dia ya memang dia produktif dan normatif, itu yang penting. Kalau saya gitu. Makanya harm reduction itu masuk Indonesia waktu itu kan banyak orang tolak, tapi saya pikir ya kalau asal dia bisa bekerja dan seterusnya ya. Di Thailand itu kan metadon pertama kali di Thailand tuh masuk ya, sebelum masuk Indonesia. Saya pelajari itu Thailand tahun 2000 tuh. Nah, jadi metadon itu tujuannya itu supaya orang produktif. Cuma ngasihnya tuh salah. Kenapa salah? Di Thailand itu metadon diberikan subuh-subuh buka puskesmas. Orang mau kerja minum itu. Nggak saya di sini metadon. Orang udah akhirnya dipakai di Sanglah ada tuh Dokter Hanati itu pernah bilang, "Dok, saya bingung katanya. Pakai metadon tapi masih juga nyuntik." Nah, jadi memang harus diberesin tuh. Metadon kan harusnya kan pertama harus orang yang kerja satu. Yang kedua itu dikasihnya itu setiap hari buka jam subuh sebelum orang kerja gitu loh. Di sana begitu, tapi kan nyatanya nggak gitu sekarang. Coba yang program metadon. Diskusi yang produktif normatif itu aja. Diskusi siang ini kenapa kemudian kita membuka ini secara live, karena Dr. Beni pengen men-challenge pemikirannya soal gagasan pulih gitu. Selain Dr. Kusman, ada tadi dokter siapa lagi yang hadir? Ada Dr. Mungkin Pak Awil bisa tuh, Pak Awil kasih komentar soal definisi pulih ini. Kalau ada di undang-undang narkotika yang sedang direvisi itu mungkin akan itu tadi leading sektornya kembali kepada kesehatan gitu. Gimana? Wah, Dr. Victor, silakan Dr. Victor kasih tanggapan soal pulih dulu ini, karena banyak banget nih yang sekarang pasal-pasal karet kan di dalam undang-undang narkotika kita gitu. Karena tidak ada kejelasan tentang tujuan rehabilitasi itu apa gitu. Asalkan dia ada di dalam ruangan, di dalam satu rumah gitu, itu adalah rehabilitasi gitu. Nggak jelas tujuannya, yang penting dia tidak di penjara aja gitu kan. Gimana dok? Ya, terima kasih. Saya kebetulan ceritanya sampai sekarang banyak berkecimpung di bidang pencegahan. Nah, pencegahan itu yang penting seperti dikatakan Dr. Kusman, kakinya 2, satu kesehatan, satu hukum. Dan walaupun saya dokter, saya tidak boleh pro kesehatan, tidak boleh pro hukum. Kalau saya pro kesehatan, nanti yang hukum marah.
Yang kalau saya pro hukum, saya bilang udah bunuh aja semuanya, salah lagi. Dan yang penting kalau bidang pencegahan, kami harus menyampaikan apa yang disampaikan dari orang-orang rehab, dan kami dari bidang pencegahan harus mengakui bahwa yang terhebat di dunia adalah orang rehab. Kita menyampaikan saja, jangan nambahin, jangan ngurangin. Misalnya 5 tambah 5 katanya orang rehab 10. Kita bilang enggak, 5 tambah 5 bisa 12. 2 kan buat nyogok. Kalau enggak mana bisa masuk rehab. 5 tambah 5 bisa 10. 8 dong, kan buat korupsi 2. Nah, salah. Jadi yang penting kita mengakui yang disampaikan oleh Dr. Beni, Dr. Kusman, itu yang terbaik. Kita nyampein ke publik dengan bahasa TK, SD, SMP, buta huruf, orang tua, dan sebagainya. Hukum juga sama. Bahasa hukum jangan terlalu ilmiah, tapi itu yang sampaikan. Saya rasa itu aja. Kalau kita sok pinter dan berbeda dari yang disampaikan Dr. Beni maupun Dr. Kusman, tinggal ketemu akhirnya yang benar Pak Beni apa Pak Kusman apa Dr. Victor, nggak ada yang benar Pak Beni Pak Kusman, kita kan nyampein doang, hanya itu aja. Faktanya memang di undang-undang narkotika sekarang itu tidak ada ya definisi tentang pulih itu dari masalah masalah konsumsi narkoba. Nah, Dokter Budio ada ya. Pertama saya terima kasih bisa dikabari, sehingga mohon maaf saya masih di mobil nih, jadi mundur dulu, minggir dulu baru bisa bicara. Ya dari pembicaraan yang saya dengar tadi, saya belum tahu apakah ada yang sudah terlibat di dalam pembentukan undang-undang yang baru ini sebagai narasumber. Nah, itu perlu, sebab kita ngomong ini nanti di antara kita, tetapi belum ada yang bisa mendengar untuk menerjemahkannya di dalam bahasa hukum ya. Nah, yang kedua saya ingin menggarisbawahi bahwa pada akhirnya kan kita ingin mengatasi masalah ya, dan masalah dalam hal ini ada masalah kesehatan dan masalah hukum. Ya biasanya orang karena sakitnya maka dibebaskan dari hukum. Nah sekarang ini kita terjadi narkoba adalah orang sakit dihukum, gitu ya. Karena apa? Karena belum samanya persepsi. Dan saya kira negara yang maju itu negara yang bisa mengatasi masalah narkoba ini dengan baik. Nah, sekarang dengan undang-undang yang ada, dengan undang-undang nomor 35 itu 2009 ya, jadi begitu lama sudah. BNN dengan perkembangan, saya kebetulan memulai dari BKNN. Di bagian rehabilitasi itu dari BKNN tahun 2000-an lah kira-kira. Dengan Pak Awilutan sebagai kepala BKNN waktu itu. Nah, institusi BNN semakin maju dalam arti kata sebagai strukturnya, tetapi sebetulnya kemampuannya belum penuh, ya kan? Karena masih ada institusi lain, artinya dari polisi, ya, yang memang sebagai penyidik utama di negara kita. Namun demikian ini dalam manajemen memadukan dua unsur ini, kesehatan dan hukum, ini tidak mudah. Karena menyamakan persepsi ini paling sulit ya, dan pengalaman kita pada waktu kita bekerja membuat kesepakatan juga yang paling sulit justru antara BNN dan polisi dalam penegakan hukum ini ya. Jadi ini perlu digarisbawahi sehingga secara manajemen ya, kita bicara secara manajemen itu akan efektif apabila semua masalah narkoba mulai dari penegakan hukumnya sampai kepada rehabilitasinya dan sebagainya itu harus satu lembaga, satu komando, satu persepsi. Nah, kalau kita di dalam hukum itu ada hukum pidananya, ada kuhapnya, jadi artinya acaranya. Ini juga harus disamakan, dikhususkan. Ya, kalau di dalam korupsi itu ada hakimnya tersendiri, ada jaksanya tersendiri, ya kan? Ada KPK. Mengapa narkoba tidak? Kalau memang ini dianggap sebagai sesuatu yang extraordinary. Jadi dalam manajemen ini, kalau nanti undang-undang yang baru bisa menyatakan bahwa BNN adalah satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan narkoba, baik daripada penegakan hukumnya maupun dari segi kesehatan, rehabilitasi dan sebagainya. Mengapa demikian? Yang terjadi adalah
penegakan hukum ternyata berujung di tempat rehabilitasinya. Ini kan penjara ya, di lapas ya, itu ngumpul di sana sehingga 60% dari di lapas itu orang masalah narkoba. Dan di situ dalam manajemen sekian ratus orang, saya misalnya di Tangerang itu saya pernah tahu ada 2.600 kalau nggak salah, itu ada 2.400 itu yang masalah narkobanya. Sekarang ditanya, kalau rasio untuk merehabilitasi berapa konselor yang harus menangani dengan 2.400 orang itu? Padahal kalau hanya di penjara saja, paling-paling satu sel berapa orang yang jadi tidak terjadi proses rehabilitasi sesungguhnya untuk masalah narkoba. Nah, jadi saya maksud tadi, kita harus berpangkal dulu dari bagaimana memecahkan masalah ini melalui manajemennya. Harus dikatakan bahwa BNN adalah satu-satunya yang lembaga yang bisa menangani masalah narkoba ini. Sehingga terhimpunlah semua nanti yang dulu namanya BKNN, Badan Koordinasi, tetapi BNN tetapi dikoordinasikan semua ahli ada di sana, baik penegakan hukumnya maupun sampai kepada proses rehabilitasi yang sustainable. Nah, berani nggak kita mengusulkan untuk mengatakan itu sehingga tidak lagi BNN hanya nangani yang golongan 1 saja, golongan 2 bukan BNN lagi. Ribet. Emang kita tahu di lapangan siapa yang golongan 1, siapa golongan 2, siapa golongan 3 dan sebagainya. Nah, jadi masalah ini sangat kompleks di dalam implementasinya. Kita belum lagi bicara tadi mengenai definisi pulih dan sebagainya. Kita bicara pulih, jadi dapat definisi nanti semua penegak hukum harus tahu itu. Kalau tidak akan terjadi seperti yang sekarang. Ya kan. Jadi, gini, maaf Dr. Budio, BNN itu usianya udah 23 tahun kan, gitu. Dan sejak awal kelahirannya itu sudah dipimpin sama polisi, gitu. Sampai sekarang pun polisi ya, itu pimpinannya, gitu. Jadi banyak pendekatannya adalah pendekatan kepolisian ya, penyidikan dan seterusnya gitu. Kalau ya ini sudah 23 tahun, penjara sudah overpopulasi di mana-mana gitu. Lalu ya tujuan pertama undang-undang narkotika kita kan adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan kan itu. Kemudian ada ya mencegah generasi muda untuk tidak menyalahgunakan dan seterusnya sampai pada rehabilitasi gitu, yang sedang kita obrol itu sekarang. Jadi sebenarnya domain kesehatan tuh lebih berimbang lah sebenarnya dengan domain penegakan. Jadi begini, gimana? Kita juga bilang dari segi manajemen tadi ya, saya nyaruhnya dari segi manajemen. Kesehatan bebannya juga besar. Anda jangan lihat dari cuma ini problem kesehatan maka dikasih ke Kemenkes. Nggak bisa, dia nangani pandemi ini udah blingsatan ya tuh. Apa kita mau kasih beban lagi? Jadi artinya dari segi manajemen satu lembaga, saya nggak tanya nanti penegak hukumnya hanya polisi saja yang ada di sana, bisa datang dari mana-mana, tapi lembaga yang menangani hanya BNN. Jangan seperti sekarang ditangani oleh polisi juga, BNN juga, dua komando dengan 2 divisi, ya toh? Anda belum bicara lagi mengenai manajemen secara penganggaran. Bagaimana penganggaran? Anggaran yang disusun kalau kita sebagai pegawai negeri tahu itu namanya DIPA. Nah, jadi di Polri sudah tidak ada lagi yang namanya dulu ada Binluh di dalam normalisasi narkotika itu. Ya, Binluh sekarang sudah tidak ada lagi, yang ada adalah penegakan hukum semua. Apa artinya? Di dalam penganggaran tidak ada Binluh. Jadi anggota polisi memang dia tidak bisa mengadakan rehabilitasi. Karena dia tidak punya anggarannya di dalam penegakan hukumnya, dia hanya bilang ini ada anggaran untuk bisa bekerja. Kamu tidak boleh mengerjakan sesuatu yang tidak ada anggarannya. Nah, jadi anggaran untuk sampai mengadakan katakanlah yang terpadu ini IPWL. Enggak ada ya anggaran IPWL di Polri, enggak ada. Jadi bagaimana cara bekerja? Ya, belum lagi kita mau ngomong penyelidikan hanya 1 kali 24 jam karena dia pakai KUHP. Di anggaran di Undang-Undang 35 ada 3 kali 24 jam, bisa dikasih 2 kali. Ditambah lagi.
3 kali Ya, artinya apa? Di dalam sampai yang detail-detailnya akan menjadi rumit ketika dua institusi ini berjalan sendiri-sendiri. Nah, dari segi manajemen itu. Kalau itu belum dibenahi, sampai kapanpun definisi yang lain-lain akan sulit menjadi. Itu apa yang saya alami dan saya pikirkan sampai saat ini. Kemampuan kita untuk bisa menyatukan ini dan istilahnya kalau omong kosongnya, dulu Polri dikeluarkan dari ABRI. Ya hanya Presiden Gus Dur yang berani. Sekarang berani nggak? Reserse narkotika digeser semua ke BNN. Karena beban Polri pun sangat besar untuk hal-hal yang lain. Jadi kita dalam manajemen ini ya harus sesuai proporsinya. Karena sebaliknya, Dr. Budio, berani nggak BNN dibubarkan, dikembalikan ke masing-masing gitu, yang tidak ada di negara ini, yang kesehatan, Kementerian Kesehatan gitu. Tidak ada di negara ini yang di dunia ini yang narkotikanya bukan masalah hukum. Iya kan? Kita harus lembaga satu ini udah bagus. Kemenkes dikasih pun tidak akan mampu. Bagaimana mengenai yang lain-lain aja kita belum stunting belum beres. Iya kan? Begitu besar beban kepada Kemenkes. Jadi harus ada satu lembaga. Dan BNN sudah benar, tinggal kewenangannya diperkuat. Anggarannya diperkuat, sumber daya manusianya diperkuat, dan semua diperkuat. Begitu. Baru nanti bisa terpecahkan kapan kita masukkan dia sebagai masuk ke lapas, kapan dia dimasukkan sebagai rehabilitasi, dan sebagainya. Penganggaran juga. Jadi sepanjang ini belum selesai, ya artinya BNN itu sebetulnya perlu diperkuat. Kalau dia belum kuat, ya tidak bisa nangani. Kira-kira gitu. Ya ini kan pikiran ya, kita diskusi bebas ya. Ya. Dokter Benny, mau ada yang disampaikan? Ya, ini begini, Mas Latri ya. Jadi kalau bicara hukum dan kesehatan, jadi ini akhirnya kita bicara duluan mana telur sama ayam nih ya. Jadi timbulnya masalah-masalah hukum ya, drug trafficking ataupun peredaran gelap ini kan karena penggunaan itu banyak. Apalagi Indonesia dengan 260 juta penduduk, sekarang udah 1,98%. Ya, yang konsumsi narkoba. Survei BNN terakhir. 2021 ya. Ini kan artinya pengguna ini jadi pasar untuk peredaran gelap ini kan terbuka lebar. Betul. Itu kenapa? Itu karena penggunanya itu banyak. Nah sekarang kalau treatment ini dan rehabilitasi ini berhasil, ya ini akan mengurangi demand-nya turun, supply-nya otomatis turun ya. Nah untuk bisa kita menghasilkan suatu program treatment dan rehabilitasi yang berhasil ya itu salah satu titik masuknya itu menurut saya harus ada definisi tentang pulih itu dulu yang sampai sekarang belum ada. Jadi definisi pecandu ada, artinya input ya. Definisi rehabilitasi ada, proses. Input, proses, hasilnya output kan? Outputnya nggak ada. Outputnya ini adalah hasil rehabilitasi ini pulih dari ketergantungan narkoba ini, sehingga demand-nya itu turun. Ya dia ada pulih, seperti kata Dr. Kusman tadi, dia hidup produktif, ya harmonis di masyarakat, ya otomatis demand-nya turun. Demand turun, peredaran gelap akan turun. Ya, jadi ini suatu perumpamaan duluan telur sama ayam mana gitu. Ya, begini, kita bicara soal yang lagi happening ya akhir-akhir ini, soal pengobatan menggunakan bahan baku ganja, gitu. Itu kan sebenarnya itu tidak perlu mengubah undang-undang kok, gitu. Menteri Kesehatan cukup mengeluarkan daftar ganja dari golongan 1 kan untuk golongan 2 supaya itu bisa dipakai buat pengobatan, gitu. Nah, pertanyaan saya, ya, Dokter Benny, Dokter Kusman, Dokter Budio, Dokter Victor yang pernah ada di BNN itu kayak gimana tuh? Sebagai praktisi medis, Anda semua memandang ganja tentu saja punya manfaat medis yang banyak gitu. Itu nggak bisa disangkal lagi, gimana tuh dokter? Nanti dokter, yang lain bisa ditanggapi ya.
Kalau praktisi soal medis. itu ya, sebetulnya ganja ini bukan hanya nggak disebut ganja top, karena ganja itu juga apa namanya Ada zat senyawa-senyawanya. aktifnya itu bermacam-macam. Yang dijadikan ganja medis itu kan cannabinol itu, cannabidiol ya. Jadi bukan tetrahydrocannabinol dan itu. Nah, ya sekarang kalau kita lihat perkembangannya, Kementerian Kesehatan sudah terbuka untuk melakukan penelitian. Atau bagaimana di penelitian tentang ganja ini di Indonesia? Nah, jadi artinya itu untuk pengobatan, Ya. untuk rehabilitasi atau gimana? Atau nanti dalam definisi pulih? Kalau sampai sekarang ganja itu seperti di Amerika digunakan untuk treatment orang setelah kemoterapi. Kemudian ada juga dipakai untuk cerebral palsy. Untuk ayam ya. Ya. Epilepsi. Ya. Tapi itu ya. Tapi penggunaan untuk rekreasional itu masih di Thailand aja juga kan masih perdebatan CBD ya. kan pengobatan. Pak Budio ada komentar soal ini pengobatan menggunakan tanaman ganja? Begini, dinamika di dalam penggunaan pendarguna, membenargunakan dan menyalahgunakan kan itu definisinya kan. Mana yang dikatakan benar guna, mana benar salah guna. Makanya programnya kan penanggulangan pemberantasan penyalahgunaan. Jadi itu kan ada definisi kapan dikatakan salah guna, kapan dikatakan benar guna. Kan bisa dari zatnya, bisa dari cara menggunakan, siapa yang memberikan dan sebagainya. Jadi itu saya kira dinamikanya akan panjang karena zat itu kan selalu disintesis, ada juga yang baru dengan sintesa baru, ada lagi yang lama ditambahin apa dan sebagainya. Itu memang harus ada yang menentukan dalam hal ini, bisa saja Kemenkes menentukan ya karena memang berdasarkan riset dan sebagainya ada. Nah, namun itu sangat dinamis. Jadi saat ini mungkin ganja, tapi lain kali nanti ada lagi, pasti ada lagi, dan itu kewenangan dari apa? Jadi sekembali sebetulnya ya harus satu yang memanage, yang berwenang, sehingga kalau itu ada kegagalan, dia satu-satunya yang bertanggung jawab ya satu badan itu. Tidak lagi badan yang lain. Sekarang orang bisa tuduh-tuduhan. Gara-gara si itu, gara-gara Kemenkes, enggak, karena kebanyakan ini. Tapi saya kira kalau menjadi satu, semua ahli-ahli yang menangani narkoba jadikan satu. Semua fasilitas disiapkan. Dalam arti kata sekarang kan Kemenkes menyiapkan 10% dari berubah nggak itu ya, 10% dari tempat tidur yang ada di rumah sakit jiwa diberikan untuk masalah narkoba, tapi tidak terisi karena alurnya tidak nyampe ke ujungnya ini. Di sini udah masuknya ke penjara semua. Itu dulu, alur itu harus dibereskan dulu sehingga fasilitas-fasilitas yang disiapkan dan barang sampai kepada nanti barang apa yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, itu sebagai dinamika saya kira. Mungkin itu pendapat saya. Yep. Oke. Soal pulih tadi, artinya itu tetap Dokter Beni pengen ada di dalam undang-undang ya? Ya. Undang-undang narkotika ini. Ya. Nah, pertanyaan saya gini, sejauh mana orang-orang seperti Dokter Beni ini ada untuk kemudian mengadvokasi, ikut terlibat di dalam proses revisi undang-undang narkotika ini? Ada nggak upaya-upaya ke situ? Ya, sementara ini ya karena pembahasan undang-undang ini atau revisi undang-undang ini kan di Komisi 3 DPR RI ya. Ya, kita sebagai praktisi penggiat di bidang terapi rehabilitasi, kewenangannya itu kan ya terbatas ya. Kalau tapi kan dokter punya mantan penjabat di BNN, gitu. Gimana tuh? ya sepanjang kita bisa bersuara ya, makanya saya pernah bikin itu ya monolog di YouTube. Ya paling itu saya menyuarakan ya. Ya, tapi untuk bisa, saya nggak tahu apakah itu pesan itu bisa sampai ke DPR RI, Komisi 3, saya nggak tahu. Juga saya sudah memberikan masukan juga kepada PKRI ya.
persaudaraan ya korban ya. korban narkotika Indonesia, saya juga memberikan masukan karena yang mewakili komunitas sepertinya yang diundang oleh Komisi 3 DPR RI ini yang terkait dengan NABZA ya, mungkin PKNI ini saya lihat. Kalau komunitas dokter-dokter adiksi gitu ada? Ada. Komunitas dokter adiksi ada, psikiatri adiksi namanya. Seksi psikiatri adiksi di Perhimpunan Dokter Jiwa Itu Indonesia. sikapnya gimana terhadap proses revisi undang-undang narkotika itu? Cuek-cuek aja atau? Ya kita apa namanya ya berdasarkan usulan dari beberapa teman, ya kita sudah mulai memikirkan juga ke arah merumuskan pulih itu apa ya. Oke. Karena kan nggak bisa satu orang ya, jadi Ya, seharusnya makanya. melibatkan. Artinya kan ya orang-orang macam dokter Beni, dokter Budyo, dokter Kusman itu kan Ya. itu praktisi-praktisi yang emang ya pakar lah. Kita judulin diskusi kali Ya. ini aja kan apa namanya ya pendapat pakar tentang Ya. Ya revisi sedianya undang-undang. Perhimpunan Dokter Adiksi Indonesia seharusnya bisa merumuskan Gitu ya. ya, merumuskan apa konsep apa itu pulih ataupun recovery dari adiksi ini. Kalaupun kita belum bisa bikin, mungkin barangkali paling enggak kita merujuk definisi-definisi yang sudah ada Di luar negeri. ya, di negara yang maju. Kalau Ya. Persatuan Dokter Adiksi itu masih aktif sampai sekarang? Masih ya. Jadi maksud saya apa kita apa namanya menggunakan definisi dari negara lain, ya, Amerika misalnya, Ya. apa nggak ada masalah kan? Harusnya sih nggak ada masalah, karena kan Kenapa nggak ada masalah ya? Karena definisi adiksi sebagai satu penyakit. Dulu kan adiksi ini dianggap masalah moral, ya masalah orang yang nggak benar, masalah orang kurang beriman dan sebagainya. Tapi kemudian oleh Merton Jelinek tahun 50 dipublikasikan dari hasil penelitiannya tentang kecanduan alkohol, itu adiksi itu penyakit. Sehingga kalau kita ikut menerima, kita kan artinya menerima bersih ini dari penelitian negara maju nih, ya. itu penyakit. Nah sekarang kalau kita menerima juga definisi pulih dari negara yang udah maju, sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Ya, toh banyak tuh ya kita merujuk pada DSM misalnya kan. Ya, ya. Itu ICD 10 mungkin 11 sekarang ya. DSM Mau aja udah 11 ya. Tapi di DSM pun belum ada istilah recovery itu, ada remisi ya. Remisi itu baru hilangnya gejala-gejala atau simptom dari penyakit ini. Tapi bagaimana dia kemudian hidup produktif di masyarakat itu belum ada. Ya, belum ada. Jadi harus ada definisi khusus tentang pulih ataupun recovery dari kecanduan narkotik ini. itu harus clear ya, harus clear ada di undang-undang. Iya, Jadi lebih kuat lagi. Nah, nanti akan bisa jadi pegangan semua orang. Kalau enggak seperti ya sekarang. kan kalau di undang-undang tuh ada tuh pasal soal ketentuan umum. Ya, Ya, kan di situ ya. kan ada Candu. menteri itu siapa, Oh, pecandu ya. itu siapa gitu. Itu ada polling di situ. Ya. Itu yang kemudian akan menurut Dr. Beni akan membuat nuansa yang lebih medis gitu ya di dalam undang-undang narkotika ini, atau gimana? Betul. Dan tujuan dari itu lebih jelas. Kalau sekarang Bukan lagi soal moral penghukuman supaya orang kemudian tidak narkoba lagi gitu ya. bukan. Jadi tujuannya semua penggiat itu apapun dimanapun dia berada ya, apakah di sektor masyarakat, di pemerintah, apakah tradisional, tapi ada jelas gitu. Oke. Ya. Gak ada sambil.
Ya, saya buka buat sesi pertanyaan deh. Ada nggak yang mau bertanya? Kalau mau bertanya silakan langsung open mic aja kali ya. Ibu bapak sekalian, atau komentar. Silakan. Ada? Nggak ada, kayaknya Dokter Benny harus bekerja lebih giat lagi nih dok, untuk mengorganisir teman-teman sesama praktisi medis ya kan, untuk mendefinisikan ini, atau bersuara lebih lantang lagi dok di media-media macam ini. Ya, tentu harus juga didukung oleh teman-teman ya. Ya, kalau kami sih di Indonesia Tanpa Stigma ya pasti mendukung gitu soal ya pulih itu, karena memang selama ya Indonesia itu kan dari tahun 70-an ya udah setengah abad itu perang terhadap narkoba gitu, dan perang itu tidak pernah dimenangkan. Misalnya gini, saya pernah menulis di awal-awal BNN itu 2004 itu anggarannya 152 miliar. Gitu. Sekarang anggaran BNN berapa? Itu kalau sama kalau misalnya 1,8 triliun itu yang sudah disetujui. Itu kan artinya naiknya ada kenaikan 15 kali lipat dari 2004 gitu ya. Sekitar ya hampir 20 tahun lalu gitu. Tapi tetap saja tuh penjara-penjara penuh gitu ya. Kelebihan populasi, kemudian narkoba tetap beredar di jalanan, orang yang mencoba konsumsi narkoba juga angkanya tidak berkurang juga gitu. Jadi ini pendekatan yang menurut saya pendekatannya terlalu hukum pidana gitu, ketimbang kesehatan masyarakat gitu. Dan ya kita sudah merasakan hasilnya selama setengah abad terakhir ini ya, bahkan ini juga merusak mental ya teman-teman aparat sendiri gitu kan ya. Sampai ada akhir-akhir ini deh gitu kayak banyak bahkan jenderal bintang 2 dok bisnis sabu ya kan, itu kan ya atau kasat narkoba Karawang ya waktu itu ya, sempat tuh bisnis narkoba juga itu kan ya gimana gitu, karena saking mereka tahu ya mulai dari konsumen, produsen, jaringannya mereka kuasai gitu, dan juga mereka lebih aman kan dalam mengedarkan narkoba ini gitu. Jadi ya selama setengah abad kita disuguhi dengan perang terhadap narkoba, dengan apa ya, setiap hari kita dengar atau menonton berita tentang penangkapan ya kan, ada aja gitu yang digerebek, mungkin barang buktinya cuma 0,3 gram gitu ya, kayak nunung kan cuma 4 gram sih gitu ya. Tapi apa namanya ya itu, kira-kira saya sih kami berharap sudahlah ganti pendekatannya, sekarang pendekatan kesehatan masyarakat di mana ada ambang batas kepemilikan dengan indikasi medis gitu. Seperti di Portugal misalnya ya. Portugal misalnya kepemilikan ganja sebutlah itu nggak dimasukin rehab tuh dok gitu, karena dianggap tidak ada yang ketagihan ganja gitu dalam sistem kesehatannya Portugal ya gitu. Ketahuan bahwa kokain sampai 2 gram itu masih dibiarin gitu, nggak didenda karena untuk konsumsi pribadi. Oke, silakan Pak RI Chandra yang kasih angkat tangan. RI Chandra dari Singkawang. Ya, suaranya Pak boleh di-unmute. Oke, bisa dengar? Halo? Ya, silakan Pak RI. Iya, selamat sore, terima kasih semuanya. Alhamdulillah saya bisa bergabung di Zoom meeting ini.
Eh, saya tadi agak telat masuknya ya, agak telat masuknya karena ada satu masalah yang harus saya selesaikan. Jadi begitu masuk sudah membicarakan masalah pemulihan. Jadi kalau menurut saya di undang-undang ini memang betul ada kelemahan pemulihan. Dan menurut pendapat saya akan lebih baik lagi jika ada pulih dan berdaya gitu. Kalau hanya pulih dan tidak berdaya, percuma juga. Nah, jadi Cuma kalau juga kita nggak pakai narkoba tapi jadi pengangguran gitu kali ya. ya akhirnya iya tidak menutup kemungkinan ya pakai lagi. Kenapa saya bilang berani bisa bicara begini? Karena saya korban dari tahun 90-an dan Dokter Beni lah yang membuat saya mungkin sampai sekarang bisa hidup. Itu saya bicara apa adanya. Ya. Dan sampai sekarang saya membuka pelayanan rehabilitasi namanya Merah Putih di Singkawang. Bukannya saya berbicara sombong ya Pak ya. Hanya Allah yang tahu. Jika tidak ada saya nggak tahu apa jadinya Singkawang ini. Allah yang tahu. Ya, jadi kalau kita bicara masalah pemulihan tadi, berdaya dan segala macam, sebenarnya ini harus betul-betul serius gitu loh. Serahkan ke ahli-ahlinya. Kalau bicara BNN, saya sangat salut dengan BNN zaman dahulu. Zaman dipimpinnya Dr. Beni masih ada di situ, dan Dr. Kusman, dan saya pernah bekerja juga di BNNK Singkawang. Zaman dulu saya salut benar, tapi sekarang beda. Ya. Terus masalah ini BNN terlalu banyak. Maksud saya begini loh. Kalau kita memang mau betul-betul memberantas narkoba, ini udah dari berapa tahun sih kok nggak selesai-selesai? Kan pasti ada masalah di situ. Kalau menurut saya simpel saja. BNN oke. Kalau dibubarkan kasihan, jangan dibubarkan. Suruh dia mencegah dan memberdayakan saja tugasnya. Kalau mau merehab ya bolehlah. Habis itu Kemensos dan Kemenkes merehab. Cari data lembaga rehabilitasi yang betul-betul layak, yang ahli, yang totalitas. Perintahkan dinas sosialnya, kota, provinsi untuk dadakan periksa. Betul enggak itu layanan rehabnya betul-betul berjalan? Jangan hanya dasar rehab kedengarannya bagus loh ya, tapi program berjalan atau tidak. Ya, kemudian untuk berantas tangkapin, tugas polisi. Kalau ini ada di BNN juga menangkap, di kepolisian juga menangkap ini, wah, ada persaingan nanti di situ. Ya, kalau menurut saya nih. Dan satu lagi, pencegahan. Jadi siapapun yang sudah direhabilitasi, serahkan ke BNN. Siapa yang sudah keluar dari lapas, serahkan ke BNN. Didampingi seumur hidup. Karena pulih ini seumur hidup loh. Fokus ke situ saja. Dan hukumnya ditinggikan. Bawa paket 50.000 seumur hidup. Bawa paket 100.000 seumur hidup. Bawa kilo, bawa 1 on, tembak mati. Beres. Tidak perlu keluar uang banyak. Itu yang menurut pendapat saya sebenarnya simpel. Jadi ribet begini gitu loh. Saya bekerja di bidang ini udah lama, sempat menjadi korban malah. Kalau BNN zaman dulu oke. Saya bilang oke, saya pernah jadi satgas jangkau damping. Banyak sekali yang keluar dari situ membantu saya. Tapi sekarang no. Mereka tidak digratiskan, bijinya gratis, tapi diberangkatkan, di situ banyak permainan loh. Saya belak-belakan aja ngomong. Ya, jadi menurut saya BNN kalau dibubarkan jangan. Karena BNN banyak jasanya juga di zamannya awal. Tugaskan BNN untuk mencegah dan mendampingi para pecandu yang sudah rehab maupun yang sudah ketangkap. Itu saja fokuskan ke mereka. Berdayakan. Bagian rehab, Kemensos, Kemenkes membuat rehab dan mencari lembaga-lembaga yang betul-betul totalitas mati-matian, berdarah-darah bekerja di bidang ini.
tidur 2 malam, 3 malam di tempat rehabnya. Betul nggak program itu berjalan? Jangan hanya asal bunyi rehab, tapi duit semua. Saya siap datangi tempat saya siapkan tempat tidur. Apa yang kami lakukan? Berapa ya segaji teman-teman itu yang mau bekerja itu? Ya, setelah itu hukumnya mumpung nanti undang-undang diganti, paket 50.000, 100.000 seumur hidup. Di atas itu tembak mati, sudah selesai beres. Oke, Pak Erki, diterima poinnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Kalau saya ada salah bicara, saya mohon maaf. Pak Erki. Ya, Pak Ahwil Lutan sudah ada di tengah-tengah kita nih. Silakan Pak Ahwil. Ya, Dr. Benny sengaja mengundang Pak Ahwil untuk ini menantang idenya Dr. Benny soal definisi pulih di dalam undang-undang narkotika kita yang baru nanti. Gimana Pak Ahwil melihat hal ini? Silakan Pak. Ya, oke. Saya rasa ya terima kasih bahwa udah diundang nih hampir semua rekan-rekan saya nih. Ada Dr. Budio, Dr. Benny Adjil, ada Dr. Kusman. Malah terakhir saya berangkat sama Pak Benny Adjil ini, waktu itu saya masih mengemban tugas sebagai jadi chairman dari ACE. ACE itu yaitu Asian Center for Certification Education Counselor. Jadi semua konselor di daerah Asia Pasifik waktu itu ya saya mengeluarkan sertifikat untuk lulus konselor apa tidak gitu selama 3 tahun. Kemudian karena badan itu adalah badan yang dikelola oleh Colombo Plan. Ini saya rasa kalau kita bicara rehabilitasi. Tapi sebetulnya kalau kita bicara narkotik, sebetulnya kita bicara itu harus jelas gitu ya. Jadi harus jelas ininya. Kalau kita hanya bicara pemberantasan, ya itu kan hanya nangkap-nangkap. Kalau kita bicara hanya pencegahan, juga kadang-kadang hasilnya nggak kelihatan. Kalau acara hanya bicara rehab, juga kelihatan. Jadi sebetulnya, ya antara kalau kita bicara pemberantasan, berarti kita memutus supply ya. Ini kalau bahasa kerennya ini supply reduction. Ini yang harus kita putus. Diputus maksudnya apa? Barang ini tidak boleh sampai ke konsumen. Nah, kemudian yang kedua yaitu demand reduction. Ini sebetulnya tugas yang paling utama dari kita semua ini ya, dari kita semua bahwa bagaimana kita mencegah seseorang untuk tidak sampai memakai, tidak sampai mencoba, tidak sampai pokoknya yang coba-coba aja udah nggak ada itu. Itu kalau demand reduction kita berhasil, sebetulnya tidak perlu pemberantasan, nggak perlu rehabilitasi. Jadi sama kayak kalau kita orang Islam nih ya bapak-bapak orang Islam, misalnya disediakan makanan yang paling enak pun ya, tapi begitu ada yang bilang, Pak itu ada babinya loh Pak, pasti berhenti, stop pasti kan. Nah ini yang harus kita bisa membuat, inilah yang harus kita buat. Sebetulnya ini satu hal yang. Nah yang ketiga, jadi ada, tadi saya ya, supply, demand, yang ketiga treatment and rehabilitation. Ini apa artinya? Ini artinya orang yang sudah sakit itu harus diobati. Ini sekarang saya bicara semua sama para dokter-dokter ini semua. Masa orang mau sakit mau dipateni gitu kan nggak mungkin gitu. Harus disembuhkan gitu ya. Nah, cara penyembuhannya, karena narkotika ini adalah kadang-kadang orang bilang sakitnya sakit dibikin sendiri gitu kan. Makanya waktu di Undang-Undang Kedokteran Jiwa yang terakhir keluar, ini tidak termasuk yang boleh di-cover oleh BPJS. Kenapa BPJS nggak mau? Loh, lu sakit sendiri, lu bikin sendiri, masa gue mau harus obatin gitu kan? Jadi ini masih berjuang nih, dokter-dokter SPKJ kita ini, bagaimana supaya ini bisa juga di-cover oleh BPJS. Karena umumnya kan sampai saat ini tidak tercover oleh BPJS untuk orang-orang yang kena korban narkotika. Nah, tapi untuk jangka panjang kita belum tahu, mudah-mudahan negara sadar. Nah, ini harusnya kita apa? Kita bekerja sama rame-rame untuk menyelesaikan masalah ini. Nggak mungkin sendiri. Nggak bisa hanya mengandalkan, itu kan tugasnya BNN, ini tugasnya polisi, ini tugasnya... Padahal enggak. Ya kan? Mulai dari
Kalau yang saya katakan yang mulai dari demand reduction, ini dari keluarga, tanggung jawab bapak, ibu, ya kan? Kalau agak minggir dikit, RT, RW, sampai lurah, jaksa, ini apa? Desa, kepala desa. Ini sebetulnya kalau orang tuanya alert, nggak ada orang yang pakai narkotika. Begitu ada kelainan, bapak ibu pasti nggak ada yang pakai narkotika. Ini kan kadang-kadang orang tuanya nggak ngerti, terus juga nggak tahu. Yang saya pernah sedih, saya dengar ya, itu dibohongin, Pak. Jadi ada anak kira-kira SMP gitu. Tiap hari dia bawa bong untuk sabu itu. Itu kan bong sabu kan bagus tuh. Bentuknya ya kan dari apa? Dari kaca gitu bagus kan. Terus ditanya sama ibunya, "Loh ini apa, Bu?" Nah, ini alat untuk laboratorium gitu kan. Jadi ibunya kalau anaknya sekolah, itu alatnya dicuci, dirapiin, dibagus-bagusin. Ditaruh lagi di ininya, di mana? Di lemarinya. Taunya itu tambah bersih, besok dia begitu pulang sekolah, dia pakai buat nyabu di ruangan. Ibunya nggak tahu, bayangin coba. Itu kan kita yang hal-hal begini nih. Jadi orang tua itu sebetulnya kunci utama. Jadi kita ini sebetulnya orang-orang yang betul-betul kunci utama. Jadi kalau kita misalnya mau betul-betul ya kita harus mulailah dari rumah. Kalau dari rumah masing-masing clean, negara ini clean kok, semua clean. Ini yang susahnya kan karena kita dari rumah mungkin kurang segala macam. Saya sangat sedih sebetulnya Pak melihat satu keluarga yang sekarang udah almarhum. Beliau itu adalah orang jagoan sepak bola kita, Pak. Yang akhirnya jago terus jadi pelatih. Nama bapaknya Pak Roni Patin Hasarani. Anaknya dua laki-laki dan dua-dua kena. Dua-dua kena. Semua barang di rumah itu udah habis. Tidak ada lagi. Kalau bilang hanya TV, radio, apa yang barang-barang yang kelihatan, HP, semua udah habis, nggak ada. Kan bingung kan? Apalagi nih anaknya, mau jual apa lagi? Anaknya dua laki-laki, dua-duanya kena. Tapi dia berkeras, saya harus bisa menyembuhkan. Dia tidak memasukkan ke lembaga treatment dengan metode agama dan dia rangkul anaknya. Terakhir apa yang terjadi? Ini udah nggak ada lagi yang dijual di rumah itu. Yang sekecil pulpen pun udah nggak ada, semua udah nggak ada. Terakhir waktu Pak Roni mau buang air besar, ada yang hilang dalam kakus. Apa yang hilang? Kloset. Betapa sedihnya coba, kloset yang hilang. Ini benar-benar this the real story. Dia cerita sampai nangis sebelum beliau meninggal. Saya ketemu satu ini, Pak, Bapak kan ahli narkotik, Pak, gini-gini. Waduh, saya bilang, ya inilah. Tapi saya akan berusaha menyembuhkan anak saya ini. Tekad orang tua ini saya salut. Akhirnya anaknya sembuh, bapaknya meninggal. Waktu Pak Roni meninggal, anaknya rupanya sadar juga karena bapaknya mati-matian kan. Nah, sekarang anaknya ini udah jadi orang yang benar gitu. Jadi ini contoh-contoh yang bahwa rehabilitasi itu tidak usah harus ke panti dan lain-lain. Kalau memang orang tuanya ini bisa sembuh juga gitu kan. Ini juga salah satu kunci bahwa penyembuhan itu adalah juga salah satu metode yang memang metode banyak sekali penyembuhan ini ya, macam-macam banyak sekali metodenya. Nah, kalau melihat lagi metode yang dilakukan oleh negara, saya bersama Pak Beni juga nih, sama Pak Dr. Kusman nih, pernah mengunjungi negara Thailand. Di sana dulu mungkin bapak-bapak semua kenal bahwa itu adalah pusat narkotikanya dunia, itu orang nggak kenal. Yang namanya Golden Triangle itu semua orang kenal. Bahwa itu adalah pusat opium dunia waktu itu. Sekarang di Golden Triangle di site-nya Thailand ini sudah tidak ada lagi. Mereka mengadakan suatu program yang namanya Alternative Development. Itu hanya untuk mencegah supply. Jadi supply udah nggak ada. Nah sekarang mereka melihat, tapi orang-orang yang harus disembuhkan masih banyak. Rehabilitasi kan. Nah di sini saya salut, mereka bekerja keras, mengerahkan seluruh daya dan dana yang ada di negaranya. Apa yang diambil? Yaitu mengerahkan semua kekuatan angkatan bersenjata mereka. Jadi angkatan bersenjata itu punya fasilitas ya, punya fasilitas tempat-tempat pendidikan. Tempat pendidikan ini rata-rata kan cuma mendidik kan tidak tiap tahun lah mendidik tentara itu. Mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun. Ada tahun yang dia nganggur. Kami mengunjungi
32 camp militer Thailand, Angkatan Darat. Juga kira-kira 16 Angkatan Laut dan 12 campnya Angkatan Udara. Semua ikut kerjasama untuk merehabilitasi. Jadi bayangkan coba, semua negara ini mengerahkan dana dan dayanya untuk merehabilitasi. Sekarang ini kalau di negara ASEAN, Thailand ini salah satu negara yang cukup berhasil untuk menekan pemakaian, penyebaran. Jadi sekarang Golden Triangle udah nggak terkenal lagi. Orang pindah sekarang ke Golden Crescent. Kenapa Golden Crescent? Karena ini daerah-daerah bergolak. Di sana ada Iran, Afghanistan, Pakistan. Opium pindah ke sana. Sekarang orang kalau cari opium nggak akan bakal ada di daerah Golden Triangle. Nah, tapi sekarang jangan lupa, sekarang ada narkotika jenis baru nih. Nah, ya kan? Yang namanya sabu, padahal itu kan baru tadinya saja obat kan? Ya kan? Amfetamin segala macam. Nah, ini kira-kira yang harus kita awasi sekarang saat ini. Saya rasa itu sedikit sumbang pikir untuk teman-teman sekalian. Tadi saya maaf ada rapat sebentar. Sekarang rapatnya udah selesai. Jadi selesai saya rapat, saya juga mohon izin juga nih, karena habis ini ada tamu dari Polda Metro yang ingin mendapatkan informasi karena saya diminta jadi saksi ahli gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga semua tidak ada yang kena COVID. Biarpun COVID naik, kita sama-sama sehat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jenderal, dikit aja nih. Jenderal, boleh ini enggak? Jenderal Ahwil Lutan. Oke, silakan. Ya, kira-kira kan gini. Ini kan kita konteksnya ngomongin soal revisi Undang-Undang Narkotika ya. Tahun 97 itu ada revisi. Revisinya itu memasukkan psikotropika sama keterlibatan masyarakat. Maka kemudian ada tuh ormas-ormas kayak macam granat, ganas dan seterusnya. Itu 97. Kemudian 2009 itu memasukkan Badan Narkotika Nasional kan di dalam undang-undang itu, dan rehabilitasi ya gitu. Nah, untuk yang ini apa sih yang pengen direvisi lagi dari undang-undang narkotika ini? Maaf nih Pak, suaranya agak hilang-hilang nih Pak. Saya agak putus-putus di tempat saya. Ya, apa jaringan internet apa ini? Untuk yang mikrofonnya revisi kali ini, gitu. Apakah Jenderal tahu apa sih yang mau direvisi lagi gitu? Kalau 97 kan itu soal psikotropika ya gitu, dan beberapa tuntutan. Yang 2009 kan memasukkan rehabilitasi sama Badan Narkotika Nasional. Untuk yang sekarang apa nih kira-kira menurut Anda? Oke. Ya memang kita ini kan sudah 3 kali ya merevisi undang-undang narkotika kita ya. Pertama Undang-Undang 9 tahun 76. Ya. Ini kita sudah revisi menjadi Undang-Undang 2297, waktu itu pecah 2. 2297 mengenai narkotika dan Undang-Undang nomor 597 mengenai psikotropika. Jadi tadinya psikotropika inilah yang awal-awalnya ya, psikotropika ini kan yang setelah dicek ini efek dan ininya sama dengan narkotika. Ya kan? Nah, makanya waktu itu keluar 2 undang-undang. Nomor 597, 2007. Begitu Undang-Undang 35 2009, ya kan? Psikotropika golongan 1, 2 dan 3 dimasukkan ke Undang-Undang Narkotika. Kenapa? Karena efeknya ini lebih berat daripada narkotika. Nah, sekarang lebih berat lagi. Sekarang ada namanya narkotika jenis baru. Ini NPS. Ini malah beberapa lab kita, termasuk lab Balai POM, lab BNN, ada yang belum bisa mendeteksi. Karena kita belum punya mungkin reagennya dan nggak tahu sumbernya apa segala macam. Nah, jadi ini juga merupakan beban yang berat buat petugas-petugas keamanan. Misalnya begitu kita nangkep jenisnya gitu ya, tahu-tahu dicari-cari, loh ini nggak masuk narkotika nih gitu kan. Nah ini dia bisa bebas sekarang ini, orang-orangnya bisa bebas gitu. Karena mungkin efeknya lebih serem daripada narkotika yang ada. Nah, tapi sekarang yang saya dengar revisi undang-undang ini tidak menyangkut itu, karena itu kan bisa dimasukkan di undang-undang di dalam lampiran keputusan Menteri Kesehatan, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Tapi sekarang yang lagi
top ini untuk mengganti apa beberapa undang-undang ini, sebetulnya bukan mengganti ya. Kalau saya sih melihat Undang-Undang 35 2009 ini cukup valid lah masih. Tapi katanya karena ada beberapa pasal yang kurang pas, sehingga mereka akan merevisi beberapa pasal. Tapi sebenarnya kalau merevisi mah nggak usah diganti lah, amandemen saja. Jadi supaya lebih cepat kerjaannya gitu. Tapi ya namanya anggota DPR ya kan Ya, kita. masalahnya apa tuh, Jenderal? Di Ada undang-undang beberapa pasal yang mereka pengen, saya juga nggak ini, karena waktu itu belum sempat disosialisasikan, tapi ada beberapa yang udah mereka siapkan gitu. Dan saat ini katanya baru masuk di prolegnas itu 2023, jadi belum tahun ini ya. Mungkin jadi belum dianggap, mungkin belum terlalu mendesak gitu ya. Jadi tapi ya kita kan sebagai rakyat biasa kita perlu tahu juga yang mana sih yang mau diganti gitu kan. Apa yang gunanya diganti? Apakah ini sudah valid apa tidak kan gitu. Jadi saya rasa sambil berjalan ya kita masih melihat, kita kan ingin juga sempurna. Kalau sempurna kan berarti semua rakyat kita bisa mengikuti apa yang bisa selamat lah daripada narkotika ini. Karena kita kan tidak ingin juga ada salah satu dari keluarga kita bisa terkena, itu kan kita sedih sekali gitu kan. Jadi itu kuncinya itu tadi, kalau saya kembali di keluarga nomor satu. Kalau keluarga kuat, harusnya narkotika bersih dari kita semua, termasuk dari seluruh tanah air. Cuman kan kadang-kadang kan ya keluarga itu tadi nggak tahu, nggak ngerti, atau mungkin belum dapat informasi. Nah ini itu perlu edukasi, perlu ya. Tapi jangan edukasi juga, cara mengedukasi juga ada teknik-tekniknya loh Pak. Jangan salah Pak. Bagaimana kita menjelaskan ini kepada anak TK? Bagaimana menjelaskan ini kepada anak lulusan SD? Bagaimana menjelaskan kepada anak lulusan SMP dan SMA? Jadi kalau kepada anak SD kita bilang ini loh narkotika. Anak TK itu tahunya cuma teori imitasi. Apa yang dibuat oleh orang tuanya itu yang diikutin. Nah itu juga makanya ini juga salah satu metode perlu dipelajari gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir buat Jenderal Ahwil Rutan nih, sebagai mantan kepala BKNN ya. Mungkin nggak dok, Jenderal, BNN dipimpin sama yang bukan polisi? Kalau saya rasa kalau mungkin sih mungkin saja gitu ya. Tapi kan selama ini kenyataannya jenderal semua tuh, jenderal polisi semua tuh. Gimana tuh? Enggak juga Pak. Banyak Pak. Banyaknya ini Jenderal Benny Arjil. Ini kan bukan polisi. Kepala loh Pak, kepala BNN. Begini. Gimana? Pernah ya, waktu undang-undangnya dibentuk, betul saya ikut. Waktu undang-undang 35 2009. Banyak yang ingin menjadi kepala BNN. Terus terang aja nih. Termasuk dari Menteri Kesehatan, para dokter-dokter. Oke. Menjadi kepala BNN. Terus cuman saya bisikin aja, Dok, kalau misalnya ada SMS yang mau bunuh, dokter berani nggak? Saya bilang gitu kan. Waduh, kalau gitu jangan deh. Saya jadi maksudnya kalau bisa ya tetaplah, karena kepala BNN ini kan intinya tetap pemberantasan. Pemberantasan ini kan pekerjaannya yang high risk ya. Meskipun tapi kalau saya tidak menyatakan itu intinya itu, tidak. Tetap saya bilang, tiga-tiganya harus berjalan sama dan sejajar. Supply reduction, demand reduction, treatment and rehabilitation. Tapi di banyak negara nih ya, saya kasihkan contoh aja Pak. Di banyak negara, badan narkotika ini dibentuk pionirnya oleh perwira-perwira polisi Pak. Boleh saya kasih contoh ya? Yang paling hebat itu adalah Thailand. Namanya Office of Narcotic Control Board. Oke. Komandan pertamanya Letnan Jenderal Polisi Cawalit. Oke. Ya. Dan kemudian mereka ada menyerahkan ini apa namanya? Hasil ganjanya untuk CNB Singapura. Mereka ini juga sama. Central Narcotic Bureau. Itu yang membangun Singapore Police Force. Kemudian Pakistan juga demikian. Jadi Indonesia kebetulan saya jadi pionir Pak. Saya jadi kepala BNN yang pertama, tapi juga saya nggak minta-minta Pak. Ditunjuk oleh Presiden, saya harus memegang jabatan ini dengan
suatu organisasi yang waktu itu tidak jelas. Tapi karena amanat undang-undang, keluarlah Kepres 116 tahun 99. Saya ditunjuk jadi kepala BNN yang pertama. Ya saya terima ya. Saya dengan segala besar hati, saya juga kaget. Kenapa kok saya dipilih? Ternyata waktu itu diajukan siapa yang perwira polisi yang pernah sekolah dan lulusan Advanced Narcotic School Drug Enforcement Administration di Amerika Serikat. Waktu itu tinggal 2 orang, Pak, yang masih dinas. Yang satu Jenderal Rusdi Harjo, sudah jadi Kapolri. Yang kedua, saya waktu itu masih Inspektur Jenderal Ahli Lutan. Saya dipanggil, Anda pegang dan duduk jabatan ini. Jadi ya saya harus bekerja mati-matian lah. Karena dipercaya oleh negara gitu ya. Kan kita nggak minta-minta kan, jabatan kan kita nggak boleh minta-minta, amanat itu Pak. Nanti dimarahi Pak Haji kita nih, Pak Haji Erki dimarah nanti. Oke, ya makasih Jenderal Ahli Lutan. Tadi ada Dr. Victor ya, udah angkat tangan, masih Dr. Victor. Ya, Dr. Victor tuh. Ya. Saya mohon izin ya, habis ini ada rapat sebentar ya. Ya. Suaranya tidak bisa. Ya. Oke, udah. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Wil perlu bantuan Pak Wil juga nih. Wah, udah pergi. Gak apa-apa deh. Baik, jadi mohon maaf, saya mau nanya ke Pak Beni dan Pak Kusman. Tadi ada pernyataan penggunaan seperti narkotika, seperti ganja untuk kesehatan. Saya tambahin lagi mungkin juga untuk kodein, ya, untuk yang turunan morfin untuk obat batuk. Nah, bagaimana kaki 2 yang dikatakan Dr. Kusman, 1 hukum, 1 kesehatan, supaya nggak berantem. Karena kalau ada orang di kantongnya, ada barang bukti yang ada padanya, isinya ganja dan morfin, ya paling senjata kita adalah kopi resep dari dokter. Tapi resep ganja juga rada susah. Tapi apakah orang hukum dengan mudah begitu saja beres? Karena bisa jadi ada orang di Papua atau daerah yang jauh beli dalam jumlah banyak bukan untuk jualan tapi untuk pakai sendiri. Tapi karena tiketnya mahal dia beli banyak. Jadi nggak bisa dengan surat edaran Mahkamah Agung yang kalau sekian banyak kira-kira buat jualan, kalau sekian sedikit kira-kira buat pemakaian sendiri. Pasti nanti tolong dimasukkan di pasal-pasal, tapi rasanya agak cukup sulit juga untuk bisa, jangan yang hukum memaksakan pokoknya ada barang bukti yang ada padanya, dan yang kesehatan bilang ya pokoknya memang dia jujur kok buat kedokteran. Karena dokter pun mohon maaf ada yang nakal juga tentu. Jadi jangan sampai disalahgunakan. Terima kasih. Mohon jawabannya. Silakan Pak Kusman atau Dr. Beni dulu yang mau menanggapi. Saya kayaknya nggak kompeten untuk menjawab masalah hukum ya. Ya. Saya kompetensinya di bidang terapi rehabilitasi. Dan itu juga mungkin kasus yang disampaikan Dr. Victor ini ya mungkin mesti dilihat juga dulu ya kasusnya seperti apa. Ya tadi nggak dijelaskan orang yang membawa itu apakah dia memang membutuhkan obat itu, ya morfin sebagai apa. Ya. Kalau ganja udah pasti melanggar hukum ya. Ya itu golongan 1. Ya golongan 1 ya. Tapi kalau morfin sebagai obat ya kita mesti melihat kasusnya apa. Ya. Apakah memang ada indikasi untuk penggunaan morfin ya, bagi orang itu? Oke, mungkin itu ya. Oke. Gimana, Pak Victor? Gimana, Pak Victor? Masih di-mute tuh, Pak? Saya nggak, ya oke. Bagaimana dengan obat batuk kodein? Itu kan ada morfinnya. Obat batuk kan sering bisa dipakai juga. Dan dokter-dokter nakal bisa menyalahgunakan atau itu murah sekali. Jadi tadi mestinya pasti ada Pak Ahli Lutan juga kan, ada beliau kan sarjana hukum dan master hukum. Tapi ya mungkin Dr. Kusman bisa menambahkan. Kita sih senjatanya saya selalu bilang jangan lupa kopi resepnya loh. Kalau hilang
ada kopi resepnya. Kalau jumlahnya berlebihan, yang ditangkap dokternya, bukan kamu. Tapi kamu harus pegang kopi resep. Kalau ada kopi resep. Kalau nggak ada kopi resep, minta maaf aja. Anda bisa jadi masalah. Tapi kalau jumlahnya banyak dengan alasan mau keluar kota dan bukan untuk jualan, kan susah kontrolnya. Dari surat edaran Mahkamah Agung. Baik, mungkin Dr. Kusman mohon bantuannya. Ya, gimana Pak Kusman? Jadi gini Pak Dr. Victor, maksudnya kaki kanan hukum, kaki kiri kesehatan tuh gini. Jadi memang petugas hukum itu juga harus tahu masalah kesehatan. Makanya di dunia pengadilan itu ada yang namanya pengadilan court, drug court namanya. Hakim tahu narkoba, jaksa tahu narkoba, polisi tahu narkoba. Baru kita bisa ngadilin pecandu narkoba. Nah, ada kemajuan nih saya lihat. Di kejaksaan udah ada direktorat narkoba. Udah ada. Polisi udah ada, yang maksudnya setingkat eselon 2 ya. Jadi memang polisi eselon 2 ada tuh di narkoba. Kejaksaan juga ada. Nah, kaki mana tuh dulu ada di Kumham itu, direktorat narkoba tuh. Saya ingat betul dia sampai dia punya seluruh lapas narkoba juga namanya. Sekarang udah nggak ada lagi tuh, makanya itu kan kemunduran. Nah, memang sebaiknya seperti itu. Itu dari sudut hukum ya. Jadi dia ngerti, meskipun dia dihukum, hakim juga tahu ini pecandu nih gitu. Jadi drug court namanya. Saya udah minta sama komite yudisial tuh, minta supaya ada itu gitu loh. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita sendiri yang ngasih resep. Makanya saya suka bilang, kalau mau terjun ke dunia narkoba, dokter-dokter itu harus tahu itu dua itu. Dan yang paling penting, dia harus tahu yang dikasih itu kan psikotropik. Psiko kan jiwa, tropika kan atau farmaka obat. Artinya apa? Obat jiwa. Yang tahu jiwa dia siapa? Pasiennya kan? Bukan dokternya. Nah justru itu setiap dokter ngasih itu sebetulnya harus siap dihubungi setiap waktu. Jangan cuma ngasih obat aja. Kalau pengen pengen dimengerti pasiennya, kita harus kontak sama pasien gitu loh. Nah jadi kalau sampai dia ditangkap ya, pakai bawa kodein kayak bawa yang namanya obat resep dokter ya, saya rasa dokternya harus tanggung jawab lah. Dan yang jelas di sini kan segitiga Pak, apotek, dokter, sama pasien. Itu yang menghubungkan tuh resep. Tanpa resep dia udah melanggar, bisa 112 tuh, bisa dibilang pengedar itu, bahaya tuh. Hukuman bisa lebih dari 4 tahun. Nah, karena itu si dokter ini harus ngerti bahwa yang menuliskan resep itu tuh resikonya apa? Karena satu-satunya obat di dunia ya, yang ada kaitan hukum cuma obat ini, Pak. Nggak ada lagi. Antibiotik nggak ada, anti kanker juga nggak ada. Nah, karena itu kita ini sebagai dokter ya, dokter Vito, dokter bedah ya, dokter Budio, dokter rehab medis ya. Jadi kita harus tahu bahwa yang diberikan itu psikotropika. Psiko kan jiwa, tropika atau obat jiwa, atau narkotika, penghilang rasa nyeri itu asal katanya kan. Nah, jadi berikanlah kesempatan pasien untuk bisa menghubungi kita setiap waktu. Apalagi sekarang udah zaman maju, zamannya ada HP, kasih nomor telepon, gitu loh. Kita berusaha dekat sama pasien gitu. Nah, jadi kalau sampai dia ada musibah pasien itu, ya kita harus bantulah, yang kita kasih resep kita kan. Waktu itu juga saya sering dapat dari polisi datang ke praktik saya, dok ini resep dokter, iya, kenapa? Nah, saya jelasin, you ngerti narkoba nggak? You ngerti nggak pasien itu harus diberikan obat ini supaya nggak terjadi hal-hal tertentu? Hal tertentu apa dok? Tugas psikiater itu kan cuma 2. 1, mencegah pasien suicide, bunuh diri, melukai diri sendiri. Yang kedua apa? Homicide, bisa bunuh orang bakar rumah, saya bilang. Nah caranya gimana? Nah karena saya bukan dukun, ya caranya kan ngomong, kasih pengertian. Nah kalau perlu obat itu, jadi harus tahu polisi itu. Akhirnya polisi bilang, oh iya dok, iya saya bilang. Kok dosisnya tinggi? Emang segitu butuhnya gimana? Nah jadi yang penting di sini ada hubungan antara penegak hukum sama kita bidang kesehatan. Jangan usah takut.
Jadi nggak usah takut supaya kita bisa kerjasama gitu. Makanya harus ngerti hukum lah. Jangan coba-coba terjun dunia narkoba kalau nggak ngerti hukum. Karena apa? Sekarang pasien itu khususnya obat-obatan yang resep dokter ya, itu kebanyakan resepnya apa? Kalau kita kasih berbanyak-banyak ya, itu obatnya dijual. Dia mohon maklum aja, itu banyak kejadian. Di Jakarta nggak tahu ya, mungkin di Bandung. Jadi, tapi kalau kita ngerti, kuat dan sebagainya, dan pemberian resep rasional, nah itu makanya profesi apoteker itu harus ngerti. Mulai sekarang ya, pemberian resep rasional. Masa misalnya satu resep 2 anti cemas, ya kan boleh-boleh aja sih. Kadang 3, kadang 4, gitu. Jadi ada namanya peresepan rasional, ya itulah kasih. Kalau memang kita pengen profesi lain mau menghormati kita, ya caranya dengan gitu. Terus itu kan yang bertanya kan dokter bedah kan, jadi saya harus jawabnya sama sejawat nih, profesi Pak, gitu. Ya kan banyak Pak, misalnya dokter bedah orang ya, tiba-tiba pasiennya nggak bisa tidur, dikasih apa coba? Ayo. Harusnya kan anti insomnia ya, ya nggak? Dikasih anti. Panjang ceritanya. Mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan. Makasih Pak. Oke, kalau sudah tidak ada, kayaknya kita juga udah cukup panjang nih, Dr. Benny. Ya mungkin pernyataan penutup dari Dr. Benny, apa sih? Ya selain tadi yang sudah disampaikan, kemudian nampaknya Dr. Benny ini harus lebih bekerja keras ya untuk mengajak teman-teman praktisi medis yang lainnya juga dalam konteks revisi Undang-Undang Narkotika ini. Apalagi kemudian Dok? Ya, mau disampaikan ke mungkin yang perlu ditekankan itu adalah bahwa memang adiksi itu satu penyakit ya, penyakit yang awalnya itu individual ya, seorang menggunakan zat akhirnya dia sakit. Tapi kan kemudian uniknya ini dia itu berdampak kepada kesehatan masyarakat ya. Dia sakit dan digangguan pada family, ya. Dan kemudian dia karena perilakunya tidak terkontrol ya, unmanageable ya, sehingga timbul masalah-masalah sosial. Ya, masalah sosial masyarakat akhirnya jadi masalah public health. Nah, tapi sekarang upaya-upaya untuk menangani kesehatan individu ini kan sudah dilaksanakan di tempat-tempat rehab. Ya. Tapi apakah itu cukup ya? Karena kalau kita public health-nya ini gitu ya. Public health ini bagaimana? Ya. Jadi kalau ibaratnya itu tempat rehab ini suatu isolasi yang temporer ya. Di mana di situ ada suatu community ya, community miniatur dari community luas lah, community yang sehat ya, sehingga dia belajar nilai-nilai untuk bisa hidup kembali di dalam komunitas yang lebih luas, yang ganas itu ya. Oh, ini kan komunitas rehabilitasi ini kan komunitas terisolasi, artifisial ya, buatan ya. Itu memang segala sesuatu bagus. Obat nggak ada di sana, dia diperlakukan dengan baik, ya. Ada peran, ada nilai-nilai ya, dan ini mencerminkan komunitas yang lebih luas. Ya. Nah, sehingga dia setelah dari sini dia harus kembali ke masyarakat. Ya. Kembali ke masyarakat itu artinya dia mungkin saja menghadapi ketakutan. Gitu ya, kan? Ya. Tentu yang kita harapkan dia kembali ke masyarakat itu dalam kondisi pulih itu tadi. Ya. Nah sekarang dengan kondisi produktif. Ya, di hulunya nih pulihnya seperti apa? Nah, jadi kalau kita belum definisikan itu, kita nggak bisa berbuat untuk di public health-nya. Ya karena nggak punya pegangan untuk itu. Ya, jadi kembali lagi, memang tujuan kita ya adalah ya menjadi obsesi bagi saya ya, bahwa definisi dari pulih dari recovery itu harus segera ya diejawantahkan dalam undang-undang narkotika kita. Ya kalau di Amerika misalnya 2011
kita kalau 2022 berarti udah ketinggalan 11 tahun. Mas. Ya. Jadi jangan tunggu terlalu lama lagi. Jadi ada satu peluang di dalam revisi undang-undang narkotika baru ini kalau bisa segera masuk sehingga kemungkinan ya seperti tadi duluan telur dengan ayam ya. Ya kalau tadi dikatakan juga oleh Pak Wil kalau demand-nya itu sudah turun, ya kita harapkan supply-nya biasanya. Iya, kayaknya Ibu Bapak sekalian, teman-teman nonton Indonesia Tanpa Stigma, kita sudahi dulu ya episode kali ini. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian sudah ikut berdiskusi bersama kami. Ya, kita ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih. Dah.